Rp1,5 atau Rp5.000 di kampungnya Bang Toha bisa buat beli sarapan, dan di sini masih menggunakan pembungkus daun jati. Jadi masih tradisional, sahabatku semuanya. Di Malaysia, tanaman ini tumbuh begitu sangat subur. Tapi sayangnya kalau di Malaysia dipandang sebelah mata. Tiada orang yang mau mengambilnya. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha justru harganya sangat mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini pagi-pagi Bang Toha akan menunjukkan suasana kampungnya Bang Toha. Betul atau tidak, Dek? Betul. Jadi kali ini saya bersama anak selepas habis sholat subuh ingin memelihatkan suasana di kampungnya Bang Toha itu seperti apa kalau pagi hari. Jadi kali ini Bang Toha akan jalan-jalan santai di pagi hari sambil menunjukkan aktivitas warga kampung sekitar. Biar sahabat-sahabatku juga tahu seperti apa suasana di perkampungannya Bang Toha. Jadi video ini sebagai informasi dan hiburan. Kebetulan Bang Toha pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang begitu sangat baik memberikan dukungan dan support kepada Bang Toha. Bahkan kemarin sampai ada yang membawakan oleh-oleh ya, Dek ya? Ya. Membawakan oleh-oleh. Bahkan ada yang sampai langsung dikirim ke rumahnya Bang Toha. Di Avan terkejut mendapat oleh-oleh dari saudara-saudara kita di Malaysia. Terkejut. Kaget? Kaget. Dapat kotak besar? Iya. Suka? Suka. Alhamdulillah. Iya. Yuk sahabat-sahabatku semua, Bang Toha ajak jalan-jalan ke perkampungannya Bang Toha. Kalau di perkampungan Malaysia, biasanya setiap kampung ada ruang taman hijaunya. Biasanya bisa untuk bermain anak-anak, bisa untuk bersukan. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, tidak ada taman hijaunya sahabatku semua. Yang ada cuma padang bola sepak atau lapangan sepak bola saja. Mungkin di Indonesia taman untuk bermain anak-anak, taman untuk bersantai-santai kalau di kota ada. Tapi kalau di kampung-kampung seperti ini tidak ada. Video ini sebagai informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Makanya kalau Bang Toha keliling perkampungan Malaysia, Bang Toha sering kagum dengan suasana di sana, yang dimana meskipun berada di perkampungan, tapi soal ruang publik, soal fasilitasnya begitu sangat lengkap. Jadi misal kata warga kampung ingin bersantai, ingin berjogging, semuanya sudah disediakan. Taman untuk bermain kanak-kanak juga disediakan, gratis, tak perlu membayar. Dan seperti inilah sahabat-sahabatku semua, nuansa perkampungannya Bang Toha ketika pagi hari. Jadi warga belum banyak yang keluar untuk beraktivitas. Tapi mayoritas di kampungnya Bang Toha ini rata-rata warganya sebagai seorang petani. Yang menjadi seorang petani di sini rata-rata ibu bapak yang sudah berumur. Anak-anak mudanya lebih memilih merantau dibandingkan harus bekerja sebagai seorang petani. Menjadi seorang petani di kampungnya Bang Toha juga tidak mudah. Menjadi petani di kampungnya Bang Toha juga merupakan sebuah tantangan yang cukup besar. Bagaimana tidak tantangan besar sahabat-sahabatku semua? Misal kata kita tanam jagung, 3 bulan baru kita bisa memperoleh hasil. Kadang-kadang hasil panen pun juga tidak sesuai. Belum lagi di saat sekarang semuanya serba mahal. Obat-obatan juga mahal. Di Indonesia harga itu juga tidak bisa stabil. Bahkan kadang-kadang kalau musim panen raya seperti ini, harga jagung sewaktu-waktu juga bisa turun drastis atau harganya murah sangat. Dan ini merupakan salah satu surau atau musola yang ada di kampungnya Bang Toha sahabatku semua. Ramai sahabat-sahabat yang bertanya, Bang Toha ini kampungnya mana sih? Kok selalu menyebut kampung terus tapi tidak disebutkan tempatnya. Bang Toha ini merupakan salah satu warga yang jauh sangat dari kota. Hidup di kampung, yaitu di kampung Jawa Tengah, Rembang.
Jadi Rembang ini merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang berada di pertengahan juga sahabatku semua. Mau ke Surabaya juga cukup agak jauh, mau ke Semarang juga cukup lumayan agak jauh. Hal seperti inilah yang selalu dirindukan anak saya ketika saya balik kampung merantau daripada Malaysia. Oh iya sahabat-sahabatku semua, semalam Bang Toha kan berbagi teh tarik khas Malaysia. Tapi sayangnya sahabat-sahabatku semua, teh tariknya Bang Toha itu nampaknya kurang menjadi ya. Banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, "Bang, teh tariknya warnanya kok pucat." Itu tandanya kurang teh. Nanti next di video Bang Toha akan mencoba untuk memperbaiki pembuatan teh tariknya Bang Toha yang dimana kurang tepat ya sahabatku semua, atau lebih kurang sempurna lah. Tapi nggak apa-apa, awal permulaan. Dan sekarang Bang Toha akan menunjukkan suasana pasar tradisionalnya. Jadi Bang Toha jalan-jalan pagi hari ini itu pusing dari depan rumah, pusing ke pasar tradisional. Nanti Bang Toha juga akan tunjukkan tempat jualannya Bang Toha juga. Di Malaysia tidak ada, tapi hal biasa di Indonesia. Di antara salah satunya stasiun minyak mini. Kenapa sih Bang? Kenapa sih Bang di Indonesia kok banyak orang jualan minyak di tepi jalan, jualan bensin di tepi jalan pakai botol? Ya karena situasi dan kondisinya memang beda jauh dengan di Malaysia sahabatku semua. Kalau di Malaysia, meskipun kita tinggal di perkampungan, tapi untuk pergi ke stasiun minyak tidaklah jauh jaraknya. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, untuk menuju stasiun minyak di sini jaraknya hampir sekitar 30 menit lebih atau sekitar 20 menit yang paling terdekat. Mungkin karena faktor keadaan kampung juga sahabatku semua. Karena kalau kampung di Jawa itu rumahnya begitu sangat rapat-rapat. Jadi hampir tidak ada ruang kosong. Berbeda dengan suasana perkampungan yang ada di Malaysia sahabat-sahabatku semua. Suasana perkampungan yang ada di Malaysia ruangnya itu masih banyak ruang kosong. Jadi nggak begitu terlalu rapat seperti di kampungnya Bang Toha ini. Jadi kalau yang punya mobil mau parkir pun juga agak susah. Karena halaman rumah pun juga kadang-kadang sedikit. Dan kali ini Bang Toha akan menunjukkan suasana pasar tradisionalnya juga sahabat-sahabatku semua. Dan jualannya Bang Toha ada di ujung sana. Alhamdulillah balik merantau pulang daripada Malaysia. Ada sedikit rezeki Bang Toha buka jualan air minum. Ya meskipun hasilnya tidak seberapa, tapi setidaknya juga bisa untuk menyambung hidup sahabat-sahabatku semua. Di sini juga ada stasiun minyak. Ini stasiun minyak mini sahabatku semua. Namanya Pom Mini. Kalau di Malaysia Petronas, kalau di Indonesia Pertamina. Di kampungnya Bang Toha juga masih ada kendaraan basikal lama. Biasanya digunakan pakcik-pakcik untuk pergi ke sawah. Dan ini kedai kampung sahabatku semua. Jadi kalau kedai di kampungnya Bang Toha itu memang tidak begitu besar. Sarapan yang dijual pun harganya juga cukup murah-murah. Dan ternyata juga ada kafe yang modern. Di sini nanti juga ada kafe sahabatku semua. Alhamdulillah ada kemajuan. Dan di ujung sana ada pasar tradisional dan juga tempat jualan minumannya Bang Toha. Dan di seberang sini ada jualan es cendol juga sahabatku semua kalau tengah hari. Ini juga jualan sarapan pagi. Biasanya nasi pecel ataupun nasi uduk. Nasi uduk ini boleh dibilang rasanya mirip nasi lemak, tapi lauknya berbeda. Pasar tradisionalnya Bang Toha. Cuma karena ini masih pagi sangat, orang-orang belum datang ya, atau penjualnya belum datang ke pasar. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semua, semalam Bang Toha buat teh tarik Malaysia. Alhamdulillah banyak yang suka. Meskipun warna teh tariknya banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, "Bang, itu teh tariknya warnanya kok pucat." Tapi alhamdulillah sahabatku semua, rasanya tetap enak kok. Cuma
Mungkin Bang Toha kurang teh ya, jadi sehingga warnanya tidak begitu seperti teh tarik yang ada di Malaysia. Jadi hari ini memang pagi-pagi sangat saya mengajak anak saya untuk jalan-jalan menikmati suasana perkampungan yang ada di kampungnya Bang Toha. Dan di sini Bang Toha juga akan menunjukkan tanaman yang dimana tanaman ini begitu sangat berharga sekali di Indonesia, sahabat-sahabatku semua. Tapi kalau di Malaysia, tanaman ini benar-benar tidak ada harganya dipandang sebelah mata, yaitu tanaman petai Cina. Kalau di kampungnya Bang Toha, tanaman petai Cina ini dijual itu harganya mahal untuk makanan kambing. Jadi kalau di Malaysia terbiar saja sampai subur-subur pun tidak ada yang mengambilnya. Ya karena di Malaysia kalau saya lihat warga kampungnya itu juga tidak banyak yang berternak kambing ataupun berternak lembu. Ada, cuman hanya sebagian kecil saja. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, warga satu rumah biasanya memiliki lembu 1 ekor ataupun kambing. Jadi setiap rumah pasti akan ada hewan ternaknya, di antara salah satunya kambing ataupun sapi. Kalau di perkampungan Malaysia, sahabat-sahabatku semua, setiap rumah pasti akan memiliki mobil. Kalau di sini orang-orang kampung punya mobil itu jarang-jarang, sahabatku semua. Kalaupun yang sudah bisa beli mobil itu bisa dikatakan orang ada lah. Sedangkan harga mobil di tempatnya Bang Toha itu juga cukup terlalu mahal. Kalau di Malaysia misal kata kita pingin beli mobil yang sederhana saja, punya uang 5.000 ringgit sudah bisa beli mobil atau sekitar 15 juta. 15 juta di Indonesia hanya dapat motor saja. Tapi kalau di Malaysia bisa beli mobil. Di sisi lain, harga mobil nasional Malaysia juga terbilang murah. Dan seperti ini suasana kampungnya Bang Toha, sahabat-sahabatku semua. Di ujung jalan sana ada juga jualan makanan, jualan sarapan pagi. Alhamdulillah untuk suasana kampungnya, di kampungnya Bang Toha ini memang warganya setiap pagi selalu melakukan aktivitas bersih-bersih di halaman rumah. Kok sampai terbelit-belit di halaman rumah. Di sini tidak ada mobil pengangkut sampah seperti di perkampungan Malaysia. Kalau di perkampungan Malaysia lebih modern. Setiap pagi ada mobil pengangkut sampah. Dan setiap rumah ada tong-tong sampah besar. Jadi nanti kalau mobil pengangkut sampah lalu atau mobil pengangkut sampah lewat, sampahnya akan dimasukkan ke dalam mobil. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, biasanya warga akan membersihkan sampah-sampah tersebut kemudian dibakar. Jadi tidak ada mobil pengangkut sampah yang keliling kampung. Itulah perbedaannya, sahabatku semua. Dan kita bisa melihat sendiri kan. Mungkin kalau di kampung Malaysia samping rumah ada garas mobil, tapi kalau di perkampungannya Bang Toha samping rumah ada garas tempat untuk hewan peternakan. Di antara salah satunya lembu ataupun kambing, dan ini garas untuk penyimpan makanan kambing ataupun lembu, sahabatku semua. Alhamdulillah pagi hari ini pagi yang sangat cerah. Subuh tadi Bang Toha pusing-pusing seluruh wilayah perkampungannya Bang Toha, dan kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabatku semua untuk membeli sarapan pagi. Biasanya kalau di Malaysia sarapan paginya itu nasi lemak, roti cane, teh tarik. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, sarapan paginya ini penuh dengan kesederhanaan. Biasanya lauknya itu pakai tempe goreng, pakai cucur sayur. Mungkin kalau di Malaysia cucur sayur itu biasanya dimakan tengah hari. Tapi kalau di Indonesia, di kampungnya Bang Toha, cucur sayur dimakan pagi hari. Beli sarapan pagi sekalian ya, Dek Afan ya. Kalau makanan di sini apa, Dek?
makanan tradisionalnya. Pecel. Pecel dan nasi uduk. Menghadap ke sini dong. Nasi uduk ya. Sini loh. Pecel, nasi uduk. Nasi uduk sama nasi lemak beda nggak? Beda. Bedanya bagaimana? Pokoknya beda. Pokoknya nasi uduk sama nasi lemak beda. Kalau nasi lemak pakai sambal. Ya. Kalau uduk pakai apa? Sini sih menghadap ini. Kalau uduk nggak pakai sambal. Ya. Kalau di kampungnya Bang Toha, untuk pembungkus nasinya menggunakan daun jati. Daun jati ini biasanya kalau sudah tua, pokoknya akan ditebang dan dijadikan perabot-perabot keperluan dalam rumah tangga. Bisa jadi meja, bisa jadi kursi. Dan daun jatinya juga bisa dimanfaatkan untuk membungkus makanan. Di sini sarapan paginya itu cuma 2 jenis sahabatku semua, yaitu nasi pecel, kemudian nasi uduk. Jadi nggak banyak pilihan dan lauknya pun juga nggak pakai ayam. Kalau di Malaysia kan pagi-pagi kita bisa mudah ya untuk cari sarapan pagi dengan lauk ayam goreng, roti canai, teh tarik. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha ya hidupnya seperti ini, penuh dengan kesederhanaan. Kalaupun misal kata jual makanan-makanan yang agak mahal, misal kata seperti ayam, itu juga jarang yang beli sahabatku semua. Karena sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Jadi pagi-pagi sarapannya tempe dan juga cucur sayur, ditambah lagi nasi pecel. Harganya Rp1,5. Sarapan pagi dengan harga Rp1,5 kalau uang Malaysia. Kalau uang Indonesia Rp5.000 dan bungkusnya masih dibungkus daun jati. Jadi kalau makanan dibungkus daun jati seperti ini, sahabat-sahabatku semua, memiliki aroma khas tersendiri. Kalau di Malaysia, Bang Toha itu tidak pernah menemukan pokok jati ya, atau tidak pernah melihat pokok jati. Kok sampai menemukan sih? Tidak pernah melihat pokok jati, tapi kalau di Indonesia pokok jati itu begitu sangat banyak. Tapi kalau perabot-perabot jati daripada Indonesia dijual di Malaysia banyak. Dan daun jati di Indonesia juga bisa dimanfaatkan untuk membungkus makanan. Dan harganya Rp1,5 atau sekitar Rp5.000. Yang ini nasi uduk sahabatku semua. Biasanya kan sering kita melihat di media sosial, nasi uduk itu seperti apa Bang? Apakah sama dengan nasi lemak? Beda sahabatku semua. Seperti ini sahabat-sahabatku semua, penampakan nasi uduk dengan harga Rp1,5 atau Rp5.000. Di sini ada cucur sayur, lagi, ada tempe, ada mie, ada sambal kelapa. Jadi ini harganya Rp1,5, nggak pakai ayam. Ya kalau pakai ayam penjualnya juga tidak untung sahabat semua. Ini pun dijual dengan harga Rp1,5 juga untungnya nipis. Jadi pagi-pagi kalau di kampungnya Bang Toha sarapannya pagi seperti ini ya sahabatku semua. Jadi kalau yang pakai ayam-ayam itu nggak ada. Adanya tempe sama cucur sayur. Karena menyesuaikan ekonomi yang ada di kampung. Kalau mau sarapan pagi dengan lauk lengkap ada, tapi pergi ke pekannya. Dan harganya juga cukup lumayan mahal dibandingkan dengan harga yang ada di kampungnya Bang Toha. Kalau di kampungnya Bang Toha Rp1,5 bisa dapat sarapan seperti ini. Kira-kira mahal atau murah? Coba untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia tulis di kolom komentar pendapatnya bagaimana. Ini sekedar informasi dan juga hiburan. Kebetulan Bang Toha balik kampung. Jom buat sahabatku semua jemput sarapan pagi semuanya. Bismillah. Nasi uduk memang beda dengan nasi lemak sahabatku semua. Jadi kalau pagi-pagi di kampungnya Bang Toha, lauknya tempe, cucur, sayur, ya seperti itulah. Lebih tepatnya sederhana. Jarang di pagi hari di kampungnya Bang Toha jual sarapan terus lauknya ayam, itu jarang. Rata-rata ya tempe, cucur, sayur. Tapi enak kok sahabatku semua, alhamdulillah.
Meskipun harga beras di Indonesia cukup lumayan mahal, namun bagi warga kampung masih ada yang sanggup jualan makanan dengan harga yang murah. Masih ada yang sanggup pagi-pagi masak, jualan untuk warga sekitar. Ini lebih mengarah ke sedekah, sahabatku semua. Sebab di era zaman sekarang semuanya serba mahal, tapi makcik-makcik di kampung saya yang jualan makanan itu bagi saya adalah pahlawan yang luar biasa. Karena apa? Tidak semuanya orang sanggup seperti itu. Dari jualan yang begitu sangat murah, harga beras pun juga terbilang agak mahal. Harga beras di Indonesia, kalau yang Bang Toha makan setiap hari atau Bang Toha makan hari-hari, itu kurang lebih harganya justru lebih murah di Malaysia daripada di Indonesia. Di Indonesia harga beras sekitar Rp15.000. Di Malaysia harga berasnya sekitar Rp12.000. Itu sudah dapat beras yang enak lah, sahabatku semua. Kecuali kalau beras premium lain cerita. Kalau beras untuk makanan sehari-hari harga Rp12.000 biasanya Bang Toha kalau beli di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia rata-rata Rp15.000 atau hampir sekitar Rp4.80. Untuk lauknya memang tempe dan juga cucur sayur, sahabatku semua. Tidak pakai telur, karena kalau pakai telur ya harganya mungkin beda cerita. Tapi makcik yang jualan nasi pecel itu mengarahnya bagi saya lebih ke jualan sambil sedekah makanan. Itu untungnya pasti sedikit sekali, sahabatku semua. Tinggal ini saja, sahabatku semua, untuk jajan-jajannya itu sudah habis. Bahkan banyak kawan-kawan yang bertanya-tanya, mana jajannya, Masya Allah. Alhamdulillah sedikit bisa berbagi dengan jiran-jiran. Dan ini pun nanti Bang Toha juga akan bagikan untuk warga sekitar, membuat teh tarik. Dan semalam pun masih juga ada sisa, sahabatku semua. Padahal kemarin saya juga dapat kiriman dari orang baik daripada Malaysia. Ini termasuk salah satunya. Masya Allah, dikirim 1 kotak penuh. Tapi Bang Toha tidak makan sendiri ya. Justru saya bagikan ke jiran-jiran juga supaya merasakan oleh-oleh daripada orang baik Malaysia juga. Oke, cukup sekian sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Next, Bang Toha mau ke pasar, ingin menunjukkan suasana pasar tradisionalnya dari harga barang-barang keperluan sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.